Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal iman, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan SMA Future Gate yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk berjumpa bersama di Masjid As-Solihiyah ini dalam rangka pembinaan guru, yang mana insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama kembali menyimak lanjutan kajian bersama Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwatal iman, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan SMA Future Gate, insyaallah beliau akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang dimana pada pertemuan terakhir beliau tidak masuk ke pembahasan kitab, ya. Seperti yang kita ingat, beliau membahas tentang akhlak, ya teman-teman. Dan untuk kitabnya pada pertemuan yang sebelumnya lagi, beliau membahas tentang Dajjal, ya. Itu poin ke-23. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala semoga Allah berikan kemudahan pada kesempatan kali ini. Beliau akan melanjutkan ke poin yang ke-24, yaitu tentang turunnya Nabi Isa. Dan alhamdulillah Ustadz Abu Ihsan telah hadir bersama kita di masjid ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menyimak apa yang beliau sampaikan. Saya sedikit memberikan pesan untuk teman-teman, jangan lupa untuk mencatat faedah-faedah kajian yang beliau sampaikan, karena salah satu cara untuk kita mengikat ilmu adalah dengan kita mencatatnya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi kami persilakan kepada Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'du. Para ikhwah fiddin, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore ini kita dapat bertemu di sini kembali. Kita akan melanjutkan kajian syarah Ushulus Sunnah tulisan Imam Ahmad, yang mana kita sampai pada poin yang ke-24, yaitu berkenaan dengan iman wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu, bahwa Isa ibn Maryam alaihi salam akan turun, sebagaimana yang kita imani bahwa Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa taala ke langit, kemudian akan turun di akhir zaman. Fayaqtuluhu bibabil Lut. Turunnya Nabi Isa ini adalah untuk membunuh Dajjal di pintu Lut. Poin ini disebutkan setelah
poin iman bahwa Al-Masih Ad-Dajjal kharijun, bahwa Dajjal akan keluar dan tidak akan turun Nabi Isa kecuali setelah turunnya Dajjal. Ya. Karena salah satu tugas Nabi Isa alaihi salam ketika turun ke dunia adalah untuk membunuh Dajjal. Karena tidak ada yang mampu untuk membunuh Dajjal selain Nabi Isa alaihi salam. Maka salah satu tujuan turunnya Nabi Isa adalah untuk membunuh Dajjal. Di samping perkara-perkara lainnya, misalnya mematahkan salib, membunuh babi, meletakkan jizyah, menghapus jizyah terhadap ahli kitab, karena mereka setelah turunnya Nabi Isa selesailah status ahli kitabnya. Jika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari menuhankan beliau. Ya. Nah, salah satu tugas Nabi Isa adalah membunuh Dajjal ini. Ya. Di pintu Lut. Ya, di pintu disebut pintu Lut. Dan hadis-hadis tentang turunnya Isa alaihi salam tergolong hadis-hadis mutawatir. Ya, bahwa beliau akan membunuh Dajjal di Syam. Pintu Lut itu ada di negeri Syam. Wa anna Isa yuqimu fil muslimina fima ba'du. Kemudian Nabi Isa akan bersama kaum muslimin setelah itu. Wa yaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yad'ul jizyah. Beliau akan mematahkan salib yang menjadi simbol agama Nasrani, membunuh khinzir yaitu babi yang mereka makan, dan menghapus jizyah. Fala yuqbalu illal Islam awis sayf. Tidak diterima dari mereka kecuali masuk Islam atau dibunuh. Fayantasirul Islam kama yasha Allah. Dan akan tersebarlah Islam sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, ini akan terjadi di akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Syekh Ibn Jibrin rahimahullah mengatakan, wa amma nuzulu Isa ibn Maryam alaihi salam faqad dzukira fi ahadits katsirah. Adapun tentang turunnya Isa alaihi salam telah disebutkan di dalam banyak hadis. Tujibul qata' yang memberikan faedah qat'i, artinya pasti. Ya, karena banyak sekali riwayat yang banyak masuk kategori riwayat mutawatir. Ya. Istaufaha Ibnu Katsir fi tafsir fi akhir suratin Nisa. Ibnu Katsir menyebutkannya di akhir surat An-Nisa, yaitu surat An-Nisa ayat 159, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang akan beriman dengan Nabi Isa ini sebelum matinya. Wa fussiratil ayah bi anna ahlal kitab saufa yusaddiquna bihi.
Dan di ayat ini ditafsirkan bahwa ahli kitab akan membenarkan ya Nabi Isa alaihi salam, membenarkan beliau, yaitu mengajak mereka menyembah Allah dan melarang mereka menyembah dirinya. Inda nuzulihi fi akhiriz zaman qabla mautihi, yaitu ketika beliau turun nanti di akhir zaman sebelum wafatnya Nabi Isa. Wa hadza huwal ashhar. Inilah yang paling masyhur ya, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 159. Wa qad tadammanatil ahadisu nuzul Isa alaihi salam alal manarah al-bayda bi masjid Dimashq. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang turunnya Nabi Isa di menara putih, menara putih di Masjid Damaskus. Disitulah turunnya Nabi Isa. Ya, wa annahu yaqtulul masih ad-dajjal bi babil lut bisyam. Kemudian beliau akan membunuh ad-dajjal bi babil lut, di pintu Lut, yaitu di negeri Syam. Wa wusifa bi annahu hakamun muqsitun. Disifati atau disebutkan bahwa beliau adalah seorang hakim yang adil. Yaqtulul khinzir wa yaksirus salib wa yad'uz jizyah wa yasfidul mal. Beliau akan membunuh babi, mematahkan salib, menghapus jizyah, wa yufidul mal, dan akan menyebarkan harta, membagi-bagi harta. Wa tukhrijul ardu barakatuha, maka bumi pun mengeluarkan berkahnya. Ya, bumi pun mengeluarkan berkahnya. Wa yamkuthu fil ardi sab'a sinin. Kemudian beliau akan menetap di bumi, yaitu melanjutkan sisa umur beliau selama 7 tahun. Summa yutawaffa wa yusalli alaihi muslimun. Kemudian beliau wafat dan beliau akan disolati oleh kaum muslimin. Wa qad dzakarallahu annahu rafa'ahu fi qaulihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa Allah telah mengangkat beliau. Wa ma qataluhu, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 157 158. Wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka tidak begitu yakin membunuhnya, yaitu orang-orang Yahudi, Romawi yang akan membunuh Nabi Isa yang ditugaskan oleh kaisar waktu itu, enggak begitu yakin bahwa orang yang mereka bunuh ini adalah Nabi Isa. Ya, artinya itu bukan Nabi Isa. Namun Allah mengangkatnya kepadanya. Ya, nah demikian. Artinya kaum muslimin meyakini bahwa Nabi Isa belum wafat atau belum meninggal sampai hari ini. Ya. Tapi akan diturunkan nanti pada akhir zaman. Itu yang diyakini oleh kaum muslimin. Wah, ini berarti dia Tuhan? Enggak juga. Ya, oh panjang kali umurnya. Iya, panjang. Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun. Uzair ditidurkan 100 tahun. Ada orang-orang yang ya kita katakan dipindahkan ke alam lain yang dimensi waktunya berbeda. Ya.
Antum pernah dengar orang yang dibawa wewe gombel? Hah? Tahu cerita wewe gombel? Apa itu wewe gombel? Hah? Apa? Ah iya, yang sering nyulik anak maghrib ya. Iya, ada kita katakan apa ya, kasus-kasus ya, anak hilang nggak ketemu sampai bertahun-tahun ya. Tiba-tiba muncul dia. Ada di Sumatera Utara kalau nggak salah itu, sampai sekarang ada beberapa orang anak itu hilang itu sampai sekarang belum pulang. Nanti tiba-tiba muncul gitu, dan mereka merasa seolah-olah baru sebentar, tapi ternyata mereka hilang sudah bertahun-tahun. Itu belum pindah ke dimensi yang jauh kan begitu ya. Alam semesta ini kan luas. Ya. Nah, bahkan dikatakan bahwa kita melihat bintang itu bintang masa lalu gitu. Kenapa? Karena cahayanya baru sampai ke kita ratusan tahun gitu. Baru sampai ke mata kita, lalu kita melihat bintang itu. Padahal bintang itu sudah enggak ada sebenarnya. Nah, dimensi waktu yang berbeda. Artinya hitungan waktu itu enggak bisa ya kita pahami hanya menurut persepsi dari kita di bumi. Maka terangkatnya Nabi Isa dan baru turun di akhir zaman ya adalah suatu hal yang enggak bertentangan dengan sains modern atau ilmu pengetahuan modern. Ya, orang-orang baru menemukan kurva waktu. Ada film Hollywood, tapi ya itu ya masuk akal juga begitu ya. Nah, antum pernah lihat film Intel apa? Lupa saya. Ya itu ya. Ada kurva waktu itu. Jadi manusia ya berbeda-beda posisinya dari posisi waktu, apa kita katakan ya, waktu yang ada di bumi. Artinya secara ilmiah mungkin begitu ya. Kalau Interstellar atau nggak salah lupa saya. Ya, itulah kira-kira ya. Nah, antum lihat sinopsisnya aja, gak usah nonton filmnya. Ya. Artinya orang itu ya ternyata balik ke bumi lebih muda daripada anaknya begitu ya. Anaknya sudah tua begitu ya. Dia masih padahal dia orang tuanya begitu. Artinya hitungan kurva waktu itu nyata, artinya bisa secara ilmiah begitu. Nah, itu menurut tinjauan ilmu pengetahuan ya. Ya kan? Nah, artinya mungkin begitu ya. Jadi bukan suatu hal yang gimana Nabi Isa enggak mati-mati sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun kan begitu ya. Sampai akhir zaman nanti baru apa? Baru turun. Ya. Nah, jadi secara ilmiah mungkin itu. Ya, bukan berarti wah ini berarti Tuhan ini, enggak. Makhluk yang lain juga mungkin itu. Ya secara kita katakan sederhana, ya orang aja bisa hilang puluhan tahun, balik dia masih segitu juga gitu. Ya, si anak ini hilang puluhan tahun atau bertahun-tahun, dia balik ya anak-anak, seolah-olah dia kembali pada saat dia hilang itu. Betul nggak ya? Iya, bagi dia waktu seperti berhenti. Begitulah nisbinya, relatifnya waktu itu. Maka ada teori relativitas. Waktu itu relatif ya, tergantung kita memandangnya bagaimana. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Antum tahu itu ya? Pernah itu membaca jurnal tentang itu?
Guru artinya guru seharusnya ya punya rasa ingin tahu tinggi. Antum lihat aja sinopsisnya begitu. Gimana kok dikatakan itu mungkin secara ilmiah gitu ya. Bahwa kita katakan manusia itu bisa ya kita katakan bertahan di waktu yang lama sementara manusia yang lainnya justru melewati waktu yang panjang gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan itu yang mungkin terjadi pada Nabi Isa, diangkat kemudian diturunkan. Ya. Jadi bukan suatu yang mustahil gitu. Mungkin orang sekarang baru ya mungkin juga kan begitu ya setelah melihat atau meneliti menelaah ya beberapa hal yang orang bilang ini lengkungan waktu atau ada yang mengatakan kurva waktu. Ya begitulah ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Dan juga ini bukan suatu hal yang sangat hebat gitu. Soalnya ada lagi yang lebih hebat, lebih panjang umurnya dari Nabi Isa. Siapa? Nah, ada lagi hidupnya lebih panjang dari Nabi Isa. Siapa? Hah? Iblis. Iblis sampai hari kiamat lagi. Nabi Isa kan nggak sampai hari kiamat. Iblis sebelum Nabi Isa lahir, iblis sudah ada. Bahkan sebelum Adam diciptakan, iblis sudah ada. Dan dia masih ada sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Itu iblis. Kalau hebat-hebatannya, ya kalau masa panjang-panjangnya hidup ya, tentunya lebih hebat iblis. Atau iblis jadi Tuhan. Karena dia enggak mati-mati sampai hari ini. Bahkan sampai hari kiamat. Sampai Nabi Isa diturunkan. Sampai Nabi Isa wafat. Enggak ya. Nah, jadi ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa tetapkan ya umur panjang baginya. Ya, ada yang umur panjang itu jadi fitnah, kan begitu ya? Ada yang jadi berkah, ya macam-macam. Kalau Nabi Isa umur panjangnya jadi berkah. Beliau membunuh Dajjal, kan begitu ya? Menghapuskan kebatilan, kemungkaran di muka bumi, penyembahan dirinya, makan babi, kan begitu ya? Dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau iblis panjang umurnya justru jadi apa? Musibah, kan begitu ya, bagi dirinya dan bagi manusia, bagi makhluk lainnya. Jadi ada orang yang diberi umur panjang tapi berkah, ada orang yang diberi umur panjang tapi justru menjadi musibah, ya. Nah, tapi itu bukan ya kita katakan tanda bahwa dia adalah Tuhan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Fayakunu nuzuluhu minas sama. Dan turunnya Nabi Isa ini dari langit. Ya bukan lahir kembali jadi anak-anak lagi, kan begitu ya. Kemudian semakin lama semakin besar, kemudian oh ini Nabi Isa sudah turun. Enggak. Beliau turun seperti beliau diangkat. Ya, bukan lahir kembali begitu ya. Beda dengan Mahdi. Imam Mahdi ya dilahirkan, kan begitu ya, muncul di akhir zaman. Ya, tapi Nabi Isa turun seperti halnya beliau diangkat pada usia saat beliau diangkat. Ya seperti anak hilang aja dia kembali apa bayi, enggak ya. Ya seperti dia hilang, kan begitu. Walaupun waktunya tidak sepanjang Nabi Isa. Walaupun umurnya tidak sepanjang Nabi Isa. Tapi ya dia hilang dan kembali begitu selama bertahun-tahun dan tidak berubah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini salah satu ya kita katakan pokok-pokok keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengimani turunnya Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah mengatakan wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Dan sungguh bahwa Nabi Isa itu adalah ilmun lisa'ah, tanda alam. Alam itu tanda.
Lisa'ah, bagi as-sa'ah, yaitu hari kiamat, yaitu tanda dekatnya hari kiamat. Salah satu tanda hari kiamat, dan ini masuk kategori tanda-tanda besar ya, asyratus sa'ah al-kubra, adalah turunnya Nabi Isa. Urutannya adalah setelah keluarnya Dajjal. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau cerita kiamat, ada yang mengatakan kiamat tanggal sekian, ya itu jelas bohongnya lah. Nah, Dajjal aja belum muncul, Nabi Isa juga belum turun, kan begitu ya. Atau yang menafsirkan Dajjal itu dengan tafsiran yang macam-macam. Kantum pernah dengar ada yang menafsirkan Dajjal itu mata satu, yaitu televisi. Ada. Ya, lalu bagaimana Nabi Isa membunuh televisi gitu, mematikannya gitu. Ya enggak ya. Nabi Isa membunuh Dajjal di pintu Lut gitu ya. Jadi Dajjal itu sosok makhluk. Ya, kita sudah bahas Dajjal itu manusia atau jin? Manusia. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dan Dajjal itu sudah ada enggak sekarang? Ada enggak? Sudah ada. Dajjal itu sudah ada dari zaman Nabi ya. Ada seorang sahabat Nabi, siapa? Tamim Ad-Dari, ketika dia terdampar di sebuah pulau, dia bertemu dengan Dajjal ini. Artinya saat itu Dajjal sudah ada. Wah, panjang juga umur si Dajjal ini ya, panjang dia. Dan baru keluar nanti di akhir zaman. Ya, mungkin beda-beda tipis beti aja dengan umurnya Nabi Isa, kan begitu ya? Ya. Artinya di sana bukan hanya Nabi Isa yang umurnya panjang sampai nanti muncul di akhir zaman. Dajjal juga seperti itu. Ya, kalau dahsyat-dahsyatannya lagi iblis, kan gitu ya. Ya, kalau soal panjang-panjangan ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ya kita harus memahami perkara-perkara gaib yang akan terjadi nanti ke depan. Ya, ini kan perkara gaib juga ya. Karena masa depan itu gaib. Ya, masa depan itu gaib. Karena kita nggak tahu, belum nampak, maka dia disebut gaib. Oleh karena itu kita harus mengimani perkara-perkara ini seperti yang disebutkan. Jangan ditakwil macam-macam. Dajjal ditafsirkan begini, Imam Mahdi ditafsirkan begini, kan begitu ya. Ada juga itu yang menafsirkan Imam Mahdi itu bukan sosok manusia, tapi kemakmuran yang merata katanya. Ya, kita imani bahwa ya Imam Mahdi itu ya adalah sosok yang nyata, real. Ya, bukan sosok imajinatif. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak semua yang enggak nampak itu kita katakan imajinasi. Contohnya orang-orang liberal ataupun orang-orang Mu'tazilah, sebagian orang Mu'tazilah ya, tidak meyakini adanya setan dan malaikat. Bagi mereka setan itu adalah kekuatan jahat, malaikat itu kekuatan baik. Jadi hal-hal yang mendorong kepada kebaikan disebut malaikat, yang mendorong kepada kejahatan ini disebut setan. Jadi mereka mengingkari eksistensi setan. Setan ada enggak? Ada. Ada namanya lagi. Maka kita diperintahkan berlindung dari setan. Artinya wujudnya ada. Ya, wujudnya ada. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi harus kita pahami sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal dia sosok makhluk yang besar, ya, akan bermukim di bumi beberapa waktu. Ya, dia akan menyinggahi ataupun dia akan mendatangi semua penjuru dunia kecuali dua tempat,
Itu kuasa Dajjal ya. Ketika keluar, Dajjal ini menguasai seluruh penjuru pelosok dunia, bumi. Seluruh pelosok bumi itu dijelajahi oleh Dajjal dalam waktu 1 tahunan. Ya, 1 tahunan. Bayangkan itu. Seluruh pelosok bumi, nggak ada satu pelosok bumi pun yang tidak dijelajahi sama Dajjal ini. Jadi dia punya kecepatan, dia punya kemampuan, kuasa yang hebat. Dia Allah kasih itu sebagai fitnah bagi manusia. Kadang-kadang ada orang hebat, Allah kasih kehebatan itu kepadanya menjadi fitnah bagi manusia. Contohnya sebelumnya siapa? Fir'aun, kan begitu ya. Allah kasih kuasa, memang Fir'aun itu berkuasa, ya berkuasa. Dan kuasanya luar biasa. Tapi menjadi fitnah bagi manusia. Demikian juga Dajjal, Allah kasih kuasa, iya. Hanya 2 tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Seperti yang sudah kita jelaskan. Apa 2 tempat itu? Makkah dan Madinah, 2 tanah haram itu. Masjidil Aqsa gimana, Ustaz? Ya enggak masuk ke situ. Artinya apa? Ya Dajjal menguasainya juga. Tapi Mekah, Madinah enggak bisa dimasuki karena dijaga oleh para malaikat. Ya. Dijaga oleh malaikat Allah. Masjidil Aqsa gimana? Enggak. Akan dikuasai sama Dajjal juga, iya. Yang sekarang aja. Ya. Tapi Mekah, Madinah Allah jaga itu sampai hari kiamat. Ya, enggak akan jatuh ke tangan Dajjal. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam. Baik. Nah, itu ya, poin yang ke-23 dan 24. Nah, disebutkan di sini secara berurutan oleh Imam Ahmad karena memang itu terjadi secara berurutan juga. Ya. Keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Itu seperti satu paket. Kenapa? Karena memang Nabi Isa itu turun untuk membunuh Dajjal itu. Dengan apa Nabi Isa membunuh Dajjal? Dengan apa? Dengan tombak. Ya. Gimana caranya? Wallahu a'lam, nanti. Antum enggak akan hidup waktu itu. Ya. Tapi begitulah dia, seperti yang disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Kita lanjut. Kita sampai poin yang ke-25. Di poin yang ke-25 ini Imam Ahmad berbicara tentang iman. Ini salah satu pokok dasar agama, bahkan merupakan salah satu asas yang sangat penting, yaitu tentang iman. Iman atau dalam bahasa lain disebut percaya ya. Ya begitu ya. Nah, kamu iman, kamu percaya, kan kira-kira gitulah dalam bahasa kita ya. Jungkit. Percaya. Nah, ngomong-ngomong tentang percaya. Antum percaya surga neraka? Percaya? Pikir dulu sebelum jawab. Antum percaya surga neraka? Antum bingung. Saya tanya lagi. Antum percaya surga neraka? Kok ragu-ragu jawabnya? Ada yang masih diam misalnya. Sekali lagi, antum percaya surga neraka? Seberapa besar percaya antum sama surga neraka? Bisa dibuktikan. Apa buktinya?
Bagaimana membuktikan? Bagaimana mengukur tingkat kepercayaan kita, siapapun antum, terhadap surga dan neraka? Coba, bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara mengukur tingkat kepercayaan antum terhadap surga dan neraka? Antum tadi katakan percaya, saya percaya. Antum jawab, tadi saya tanya, antum percaya enggak surga neraka? Antum jawab percaya, saya percaya. Tolong buktikan, bagaimana cara membuktikannya? Apa bukti seseorang itu percaya surga neraka? Percaya akhirat lah. Kita lambangkan surga neraka lah supaya mudah, kan begitu ya. Coba. Iya, iya jawab. Gimana cara membuktikan gitu ya? Singkat aja jawabannya, jangan bertele-tele ya. Kalau bisa satu kata aja. Nah, tambah bingung kan? Nah, iya. Saya nggak mau yang bertele-tele, panjang, lebar gitu, susah nanti nyimpulkannya. Ya, silakan. Yang sudah pegang mic. Satu kata susah banget ya. Apa? Kalau dengan satu kata susah banget. Ya memang harus susah jawaban itu. Pertanyaannya juga nggak gampang. Ya silakan jawab. Makanya saya suruh mikir dulu. Mundur. Mau jawab? Silakan. Ya, yang lain. Hoib ya. Hah? Hoib. Goib. Gitu cara membuktikannya. Iman dengan yang hoib ya. Iman dengan yang hoib. Begitu, buktinya itu. Buktinya gaib. Iya, buktinya gaib. Ya, yang lain. Semuanya harus jawab ini. Sekali lagi, antum percaya enggak surga neraka? Percaya. Coba buktikan. Gimana pembuktiannya? Satu kata. Apa? Dalil diapain? Ya itu yang ditanya, gimana buktinya gitu. Bahwa antum percaya gitu. Ya ya. Hah? Apa? Hah? Kameramen. Ya nggak apa-apa kan? Hah? Ya nggak apa-apa. Jawabannya kan ikut juga, dengar juga. Hah? Iya, maksudnya gimana untuk membuktikan? Hah? Walau alam. Adil. Taat. Iya. Hah? Ibadah. Iman. Panjang kali. Ya. Ya gimana membenarkannya gitu maksudnya, itu yang ditanya. Nah, belakang ibadah. Al dalam hati. Bukti itu nampak lah, nampak gimana buktinya? Hah? Ibadah. Ya, sana. Ya. Hah? Ya, ya, sampingnya. Oh. Ya. Sekuat apa? Hah? Takwa.
Ya? Mati. Udah mati. Antum buktikan harus mati dulu gitu. Gawat kali. Ibadah. Hah? Apa? Wallahu alam. Ya, terakhir. Hah? Mentauhidkan Allah. Itu buktinya. Itu percaya surga neraka. Ya gitu. Oh, taib. Nah, saya kasih satu perumpamaan ya. Ada orang yang nipu antum. Ada orang nipu antum mentah-mentah nih, antum dikadali. Pernah enggak? Pernah enggak? Antum ditipu sama seseorang mentah-mentah gitu ya. Kesel enggak? Marah enggak? Kayaknya mau dilipet-lipet ini orang kan gitu ya. Nah, antum dikadalinya. Kadang-kadang orang yang suka ngadal-ngadali orang itu enggak tahu malu itu, muka tembok kan gitu ya. Lalu dia hadir di depan antum. Lalu dia berkata, saya ini percaya kali sama surga neraka. Antum percaya enggak? Antum percaya enggak dengan omongannya? Dia mengatakan di depan antum, wah saya ini percaya kali sama surga neraka. Antum percaya enggak dengan perkataannya? Percaya enggak? Ini orang baru ngadali kita ini, ditipunya kita mentah-mentah. Lalu dia berkata ini di depan kita, nah ya dasar muka tembok kan gitu ya. Oh saya percaya kali sama surga neraka. Kira-kira antum percaya enggak? Hah? Gimana? Kenapa? Udah dikadalin nih. Pengadalannya itu. Bahasa baru itu, pengadalannya itu. Iya, antum enggak percaya ya? Tapi dia mengatakan saya percaya sekali dengan surga neraka itu. Saya mau masuk surga saya. Antum percaya enggak dengan ucapannya itu? Kenapa antum enggak percaya sama dia? Hah? Karena track record. Jangan-jangan bukan antum yang dikadali ya. Udah banyak korban-korban lain ya. Gitu. Yang jelas antumlah korbannya. Ya jelas dari perbuatannya. Dari apa? Dari perbuatannya. Perbuatannya bicara dia enggak percaya surga. Dia enggak percaya neraka. Kalau dia percaya surga dan neraka, dia enggak akan berbuat seperti itu. Begitulah membuktikan antum percaya surga neraka. Makanya iman itu apa hanya amal hati? Tok. Enggak. Iman itu apa? Hanya cukup pernyataan lisan. Enggak. Ada rangkaian iman yang sangat penting, yaitu apa? Amal. Makanya al-imanu qaulun wa amalun. Jadi gimana kita membuktikan tingkat kepercayaan kita kepada surga neraka? Dengan apa yang kita lakukan, amal, perbuatan. Itu akan menjelaskan seberapa besar tingkat kepercayaan seseorang kepada surga dan neraka, percaya kepada akhirat. Makanya ini sebenarnya kaitannya dengan apa yang poin yang kita bahas sebenarnya. Maka kalau antum jawab amal, wah, berarti itu paham. Tapi enggak ada yang jawab itu. Bukan ibadah ya, tapi amal. Ya, itu lebih luas dari sekedar ibadah. Ibadah itu salah satu jenis dari banyak jenis-jenis amal yang kita lakukan. Bukankah demikian? Ya.
Jadi dari situ ya manusia bisa diukur tingkat kepercayaannya kepada apa-apa yang harus diimani. Salah satunya apa? Surga dan neraka. Itu kan wajib ya mengimaninya kan? Wajib. Ya, maka ketika antum jawab, antum percaya sama surga neraka? Percaya kata antum, saya percaya. Ya, ngerti ya? Udah ngerti? Udah paham atau belum? Ya, ini dia poin yang ke-25 para jemaah ya. Wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Amal itu masuk dalam rangkaian iman. Ya. Jadi iman itu bukan hanya ini cerita hati ya. Yang penting hati saya beriman, enggak. Demikian juga tentang kepercayaan, percaya. Bukan hanya sekedar ucapan lisan, saya percaya Tuhan, tapi dalam prakteknya dia seolah-olah amalnya menunjukkan dia sebenarnya enggak percaya Tuhan. Atau tingkat kepercayaan kepada Tuhan itu rendah sebenarnya. Ini amal yang ada ukurannya, ada value, ada nilai, ada tingkatan. Bukankah demikian? Iman itu ada tingkatannya enggak? Ada enggak tingkatan iman? Apa manusia sama rata imannya? Enggak. Imannya Abu Bakar jelas enggak sama dengan imannya kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah ya. Nah demikian. Jadi itulah yang membedakan kadar kepercayaan seseorang satu dengan yang lain ya. Karena iman bukan hanya qaulun tapi juga apa? Amalun. Kalau qaulun semua orang bisa mengucapkan kata yang sama. Seperti antum jawab semua dengan jawaban yang sama. Yaitu apa? Percaya. Ya. Tapi bukan hanya itu. Ini namanya rangkaian iman. Nah, disinilah banyak ya orang-orang yang salah hingga akhirnya tersesat ketika mengeluarkan amal dari iman. Siapa mereka? Ayo, siapa kaum yang mengeluarkan amal dari iman? Hah? Murji'ah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, dalam pandangan Ahlus Sunnah, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Yazid wa yanqus ini artinya apa? Apa artinya yazid wa yanqus? Apa coba? Iya, itu artinya. Iya, itu penjelasannya. Itu bahasa lain. Aduh. Iya. Iman itu ada tingkatan, level. Enggak sama antara satu dengan yang lain. Ini berkaitan dengan apa? Perbedaan antara satu level dengan level yang lain, apa yang membedakan di sini coba? Hah? Amal, bukan qaul. Kalau qaul ya semua orang la ilaha illallah. Semua orang percaya, seperti semua orang akan menjawab saya percaya ketika ditanya, percaya sama surga neraka? Percaya, kan begitu? Itu kan ucapan. Apa itu menunjukkan tingkatan? Jawaban antum dengan jawaban para sahabat sama itu. Betul enggak? Pernyataan kita dengan pernyataan yang lainnya sama. Tapi kenapa ada level di situ? Yazid wa yanqusu. Dari mana yazid wa yanqusu itu terjadi? Dari amal. Itulah jawabannya sebenarnya ketika saya percaya. Gimana antum buktikan antum percaya surga dan neraka itu? Tapi enggak nyambung semua ya. Ya udah. Atau baru pertama kali belajar tentang iman ini? Ya, serius. Ya. Paham ya? Sudah mulai paham ini. Makanya itu dijelaskan, dijabarkan, wah, ya. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Taat dan maksiat itu apa? Amal. Ya, itu
amal. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan dan dosa. Kama jaa fil khabar, yaitu fil hadis. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini dikaitkan dengan akhlak. Akhlak itu apa? Amal. Satu kata tentang akhlak. Masih ingat? Ingat ya? Ya, saya suka bermain satu kata. Tadi satu kata juga. Tapi antum gagal menjawabnya. Sudah 2 kali antum gagal. Mau saya tes yang ketiga? Satu kata. Saya punya banyak bank satu kata. Mau satu kata? Apa? Mau dites lagi? Nah, kesempatan berikutlah ya. Hari ini itu udah gagal. Iya. Satu kata untuk akhlak apa? Peduli ya. Jadi tingkat kepedulian itu kan berbeda-beda. Mulai dari empati, kan begitu ya. Nah, kemudian sampai kepada tingkatan tertinggi dari peduli, yaitu mau berkorban untuk orang lain. Ya, mau berkorban mengutamakan orang lain. Itu tingkat kepedulian yang paling tinggi. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu akhlak itu. Nah, jadi begitulah iman itu ya, diidentikan dengan apa? Akhlak. Dan akhlak adalah apa? Amal perbuatan. Dan itu akan memberikan perbedaan level pada manusia. Ya, jadi di sini Nabi memberikan satu rumus antara iman dan akhlak itu sejajar, berbanding lurus. Alias kalau matematika apa coba? Kalau matematika apa? Sama dengan, ya, sama dengan. Sama dengan. Bentuk boleh beda tapi sama, karena sama dengan. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Saya nggak ngasih soal matematika yang sulit, saya mudah-mudah aja. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2, jangan takut jawab. Gak ada jebakan di sini. Takut kali dijebak lagi. 1 tambah 1 sama dengan 2. Aduh. Ya 1 tambah 1 kan beda bentuknya dengan 2, kan begitu ya. Tapi itu sama nih nilainya, sejajar. Itulah dia akhlak dan iman. Ya, dia memiliki kesejajaran. Naik iman itu tandanya akhlaknya naik. Turun iman, ya, itu indikasinya akhlaknya turun. Naik turunnya iman itu sejajar dengan akhlak. Itu kata Nabi di sini ya. Sempurna imannya, baik akhlaknya. Itu berbanding lurus dia. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Leveling iman. Adanya level bagi iman itu, derajat. Ya, oleh karena itulah Allah ciptakan surga itu ada apa? Tingkatan. Neraka juga ada tingkatan. Itu azab itu azab saja di level sama Allah Subhanahu wa taala. Ada level azab yang paling rendah, ada. Siapa? Iya. Apa bentuknya? Hah? Enggak. Sendal. Ya, terompah yang terbuat dari neraka, yang diambil dari neraka, yang apabila dipakai akan menggelegak otak orang yang memakainya. Itu yang diberikan kepada Abu Talib. Itu serendah-rendah level azab neraka. Jadi neraka aja ada levelnya. Ya, surga juga ada levelnya. Ya kan? Ada levelnya itu. Nikmat surga itu tingkatannya macam-macam juga. Yang paling tinggi apa coba?
Surga yang paling tinggi Firdaus. Ya, nah demikian. Artinya apa? Ada di bawah itu, ada. Di bawahnya lagi ada, begitu ya. Nah, karena iman juga leveling juga. Nah, itu diadopsi sekarang ini oleh manusia. Makanan juga di level itu. Pedesnya gitu ya. Antum penggemar mie gacuan enggak? Antum bisanya level berapa coba? Atau ricis lah, ricis. Saya pernah beli itu salah sebut saya. Saya nggak tahu awalnya itu apa makanan kan gitu ya. Itu awal-awal itu pakai level-level gitu. Saya bilang level 3 gitu. Begitu datang terbakar mulut saya. Ini neraka, ini jahanam. Macam makanan dari neraka. Iya, meledak itu saya, bibir saya. Terjuntai bibir itu. Terjuntai bibir itu, saking pedesnya. Ini bukan makanan itu. Tapi aneh-aneh makanan sekarang ya, pakai level-level seperti itu. Kalau nggak tahu kan kena zong jadinya. Seperti saya itu, sok-sokan 3. Saya pikir 3 itu ya gimana? Saya pikir kebalikannya, 1 itu apa? Paling tinggi kan gitu ya. Saya bilang 3 aja, 1 atau 3 Pak? 1, 2, 3. 3 saya bilang. Rupanya 3 yang paling pedas. Itulah nggak pakai nanya-nanya itu ya. Itu apa pepatah itu ya. Malu bertanya, iya kepedesan di makanan. Aduh kacau ya. Taib, para jemaah yang dimuliakan. Taib. Ya begitulah ya. Taib ya. Taib ya sampai di sini dulu lah ya. Nanti kita lanjutkan lagi tentang pembicaraan kita tentang iman. Tentang iman ini panjang ya. Ya, pembahasan tentang iman ini panjang ya. Ini masalah yang banyak kelompok tersesat di situ. Di antaranya apa? Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah. Ini adalah orang-orang yang sesat, kelompok-kelompok yang sesat dalam bab iman. Hampir tidak ada ahli bid'ah yang enggak tergelincir dalam bab iman. Yang paling selamat Asy'ariyah. Itu pun mereka ada sisi-sisi yang mereka itu tersesat di dalam bab iman. Itu yang paling mending lah sesatnya di kalangan ahli bid'ah ya, yaitu Asy'ariyah. Kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya hampir tidak ada yang tidak sesat dan tidak tergelincir dalam bid'ah di dalam bab iman. Makanya pembahasan tentang bab iman ini sangat detil. Bahkan di dalam penggunaan istilah, Pak. Salah menggunakan istilah, kita bisa salah memahami iman. Maka saya buka tadi dengan melontarkan pertanyaan tentang percaya surga dan neraka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti kita lanjutkan ya. Untuk kadar hari ini saya rasa cukup. Karena sudah 1 jam materi kita sampaikan. Selanjutnya silakan yang mau bertanya. Mau masalah ini atau masalah yang lainnya, bebas. Mau masalah pendidikan, mau masalah rumah tangga, masalah keuangan, gitu ya. Silakan. Yang mana ini? Coba, ada moderator enggak? Saya bingung saya. Nunjuk serempak itu kan sulit saya menentukannya. Moderator mana? Moderator kasih dulu coba siapa? Ya, saya tunggulah yang ngomong lah. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, tadi kan disebutkan iblis masih ada Ustaz ya, sampai saat ini. Ana mau nanya keberadaan iblis di mana dan perbedaan antara syaitan dan jin itu seperti apa Ustaz? Barakallahu fikum. Kalau antum tanya iblis di mana, ya di tempatnya. Enggak, dia membangun singgasananya di lautan seperti kata Nabi. Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma. Singgasana iblis itu di atas laut. Laut mana? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas di atas laut. Tahu enggak laut? Laut itu adalah 2/3 dari permukaan bumi. Di laut mana itu?
Yang jelas dia di laut itu singgasananya. Iblis itu satu ya, bukan banyak iblis, enggak. Iblis yang berhadapan dengan Adam, yang menggoda Adam. Itulah yang membangun singgasananya di atas laut. Nah disitulah dia. Apakah dia sekarang ini di singgasananya atau sedang jalan-jalan, saya nggak tahu. Tapi begitu kabar Nabi SAW. Ya, dia mengerahkan pasukannya ke daratan. Siapa pasukannya? Jin-jin yang mengikutinya. Ya, itulah setan dari kalangan jin. Setan itu kan ada dua. Ada setan manusia, ada setan jin. Minal jinnati wan nas. Ada manusia jadi setan, ada. Ada jin jadi setan, banyak. Gitu ya. Nah, demikian. Ya. Jadi setan itu sebutan untuk makhluk yang durhaka dari kalangan jin dan manusia. Tapi yang jelas nggak ada malaikat yang disebut setan. Ya, nggak ada. Setan itu bukan dari kalangan malaikat. Maka setan dan malaikat satu sisi yang berbeda, seperti dua mata uang yang berbeda sisi. Karena malaikat nggak akan bisa jadi setan. Setan itu juga bukan malaikat. Manusia, iya bisa jadi setan. Jin, apalagi. Karena kita katakan apa ya, sesepuhnya setan yaitu iblis itu kalangan jin, ya kan begitu ya? Kana minal jin, itu iblis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lain tadi siapa? Ya, belakang. Silakan. Ya, mau bertanya, apakah iblis itu adalah jin yang pertama? Apa? Jin yang pertama kali diciptakan. Jin yang pertama diciptakan. Wallahu a'lam. Apakah jin makhluk pertama? Maksudnya dari kalangan manusia. Dari kan kalangan jin. Dari kalangan jin. Iya, wallahu a'lam. Enggak ada berita tentang itu dari Nabi. Tapi yang jelas dia adalah disebutkan di dalam buku-buku tafsir bahwa jin ini adalah jin yang paling terkemuka. Dia yang paling berilmu di antara jin-jin yang lainnya. Dan dia sebelum dia durhaka kepada Allah, dia adalah jin yang didekatkan. Kenapa? Karena dia ditempatkan di surga. Itu iblis. Tapi siapapun Allah akan uji, termasuk iblis. Karena makhluk diciptakan untuk diuji, yaitu jin dan manusia. Allah ciptakan untuk diuji. Ya. Malaikat diuji sama Allah, iya. Saat itu juga malaikat diperintahkan untuk sujud. Cuma malaikat kan enggak punya nafsu. Malaikat diciptakan untuk taat. Mereka sujud semuanya, kecuali siapa? Iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia ini masuk golongan jin, tapi dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Ya, ujian itu macam-macam, kadang-kadang enggak terduga. Ya, kita diuji dengan ujian-ujian kadang-kadang juga enggak terduga. Siapa nyangka kita diuji dengan Covid 2,5 tahun? Ada yang nyangka sebelumnya? Enggak. Sekarang kemana si Covid? Sembunyi. Ya enggak tahu lah. Iya, kan begitu. Nah, demikian. Iya. Iya. Boleh bertanya lagi, Ustaz? Lanjutan. Iya, sebenarnya ada dua lagi, Ustaz. Yang kedua itu untuk Dajjal sendiri, Ustaz. Pertanyaannya itu kelebihan dia itu apakah bentuk sihir atau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Itu yang siapa? Kedua. Jin ini? Enggak, Dajjal. Dajjal. Dia memiliki kelebihan, apakah itu bentuk sihir atau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Ya, dia diberi kuasa mematikan orang, menghidupkan orang, kan begitu ya.
Dia punya kuasa dan itu kuasa Allah yang kasih sebagai ujian. Ya. Maka dikatakan tukang sihir itu dajjal kecil. Ya, kalaulah kecil aja seperti itu, gimana yang gede ini kan gitu ya. Dajjal sesungguhnya itu. Kalau dukun apa itu kan disebut dajajilah. Dajjal kecil. Miniatur dajjal kan begitu ya. Dajjal KW 100 gitu. Tahu Kak, Dajjal KW 100. Ya, hanya sebutannya aja disebut Dajjal, tapi dia bukan Dajjal yang sesungguhnya. Nah, ini bagaimana Dajjal yang sesungguhnya begitu ya? Ya, nah. Maka disebut tukang sihir, dukun itu Dajjal. Ya, nah demikian. Padahal dia bukan Dajjal sesungguhnya kan begitu ya, tapi ada sifat-sifat Dajjal padanya. Itu Dajjal KW 100. Bagaimana Dajjal orinya gitu ya? Nah, ini Dajjal ori gitu ya. Ya tentunya fitnahnya lebih dahsyat. Kuasanya lebih hebat. Kenapa? Tukang sihir itu kan bekerja sama dengan jin sebenarnya. Ya, dia melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar. Kadang-kadang sok-sokan tahu perkara gaib. Itu dibantu siapa? Jin. Nah, iblis ini pemimpin jin-jin yang durhaka itu. Ya. Nah, Dajjal ini satu yang lebih dari itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Yang jelas Dajjal ini bukan jin, tapi dia manusia. Diberi kuasa, ya, yang ya sebagai ujian bagi manusia di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini yang udah pegang mic dari tadi. Coba ya. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas materinya Ustaz. Ahsanallahu ilaik. Saya ingin bertanya Ustaz. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi alhamdulillah yang pertama tadi sama dengan Ustaz Zaid. Iya. Ya tentang iblis. Nah, yang kedua ini di luar materi sebenarnya Ustaz. Enggak apa-apa. Terkait rumah tangga. Nah, terkait suami. Saya pernah dengar ya di beberapa ya sekarang kan Instagram sering banyak sekali itu Ustaz ya lewat berbagai macam informasi bahwasannya seorang itu tidak bisa menjadi suami sebelum dia bisa meminta maaf tanpa alasan, karena pada saat menikah dia akan banyak meminta maaf tanpa alasan walaupun dia tidak salah kepada istrinya. Apakah hal ini benar seperti itu Ustaz? Syukron Ustaz. Maksudnya apakah hal ini hal yang memang benar kayak gitu ya, dalam syariat, dari sisi syariat gitu Ustaz? Bagaimana? Kata anfaedah itu. Salah ya salah lah, udah kan gitu ya. Cuma kata masalah salah ini ada yang kita sadari, ada yang kita tidak sadari. Seberapa banyak salah yang kita sadari coba? Pernah menginventarisir salah? Enggak ya? Ya enggak. Artinya apa? Minta maaf sebagaimana bertaubat, yaitu enggak nunggu kita sadar bersalah. Iya kan? Yang enggak jadi masalah juga kita minta maaf. Fulan maaf ya, afwan. Antum kan sering bilang afwan. Sering enggak? Udah pasti bersalah? Pastilah. Bingung antum. Ya pasti bersalah. Manusia ini kan khata kata Nabi, ya kan? Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata. Khata artinya banyak buat salah. Ya, maka enggak ada salah antum afwan. Gitu ya. Afwan kan gitu ya. Sering afwan. Nulis afwan. Bilang afwan. Sering enggak? Apa artinya afwan? Sama-sama. Iya. Pinter. Afwan itu artinya harap maklum. Iya, udahlah ya. Nah, jadi ya masalahnya dalam rumah tangga itu
Ya, kita harus bisa menerima kekurangan pasangan, itu aja. Enggak perlu kita membenci ya pasangan kita. Ya, maklum aja. Artinya kita lihat kekurangan dia. Dia juga ngelihat kekurangan kita. Sama-sama kurangnya. Kurang lebih sama kan gitu ya. Betul ya? Nah, udah. Maka lihatlah sisi-sisi yang baik padanya. Ya. Nah, ini dia juga akan bisa melihat sisi-sisi baik pada kita. Susah jadi manusia kalau antum nggak bisa lihat sisi baik orang lain. Sekali lagi, susah jadi manusia kalau antum tidak bisa melihat sisi baik orang lain. Ya, nah demikian. Apalagi dalam rumah tangga. Sebelum saya tutup, ya inilah yang mana? Ya. Oke, Afwan Ustaz izin tanya. Afwan kan? Nah, ya, saya maafkan. Ya. Karena mau ditutup kayaknya. Refleks aja Afwan itu. Ya. Ini Ustaz, jadi terkait di zaman sekarang ini kan kita mau nggak mau seringkali terpapar dengan budaya entertainment, baik itu film, komik dan semacamnya. Nah, salah satu yang menjadi concern karena kebetulan ngebahasanya tadi kan salah satunya tentang malaikat. Itu kan ada juga beberapa yang membawakan konsep yang demikian dari entah agama lain atau budaya lain, seperti istilahnya dalam budaya barat ada yang meyakini bahwasanya setan itu adalah malaikat yang jatuh misalkan kayak gitu. Nah, pertanyaan saya itu terkait bagaimana terkadang kalau kita sebagai muslim karena seringkali mendengar cerita atau nonton film yang secara tidak sadar membahas hal tersebut dengan cukup bisa dibilang mungkin sampai diskusi yang serius, padahal sebenarnya kita mungkin dalam hati tidak meyakini hal tersebut. Tapi secara tidak sadar ketika ngobrol hal tersebut kok kita seakan-akan bilang, oh harusnya bukan gitu nih, kayaknya malaikatnya begini dan begitu. Ikutan dengan mungkin beberapa istilahnya yang dibawa dari budaya lain tersebut. Apakah itu menjadi bagian yang dosa untuk kita yang istilahnya juga membahas hal yang demikian secara tidak sadar, karena kita mungkin ketika kajian bilang, kita yakin bahwa saya seperti ini. Tapi kadang-kadang kalau lagi ngobrol dengan teman, diskusi tentang sesuatu gitu kan kadang-kadang terbawa gitu Ustaz. Iya. Itu syukron Ustaz. Malaikat itu laki-laki atau perempuan? Saya tanya tuh. Enggak tahu saya Ustaz. Hah? Enggak tahu? Belum tahu. Belum tahu? Iya. Percaya malaikat? Ya, percaya Ustaz. Laki-laki atau perempuan? Enggak tahu Ustaz. Enggak tahu. Ya, antum yang lainnya, malaikat laki-laki atau perempuan? Nah, biar tahu rasa antum. Susah mikirnya kan? Nah. Hah? Marah perempuan nanti antum jawab kayak gitu. Yang digambarkan di film-film itu kan perempuan kan gitu ya. Apa jangan-jangan perempuan gitu ya. Karena yang digambarkan di film-film itu malaikat itu diibaratkan peri kan gitu ya. Malaikat. Pakai sayap kan gitu ya. Iya. Campur-campur Ustaz. Ya memang mereka itu mengadopsinya dari kitab suci mereka. Itu juga ada cerita-cerita atau riwayat-riwayat bahwa malaikat itu bersayap. Dalam agama kita kan juga kita meyakini malaikat itu punya sayap. Itu kata Al-Quran kan begitu ya. Uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Makhluk yang bersayap 1, 2, 3 atau 4. Artinya itu bilangan yang mungkin lebih dari itu. Ada malaikat Jibril sayapnya 600. Ya. Nah, pertanyaannya, malaikat itu laki-laki atau perempuan?
Jangan jawab LGBT ya. Enggak laki-laki. Banci gitu. Enggak. Jadi apa coba? Oh enggak. Oh enggak laki-laki, enggak perempuan. Jadi tidak berjenis kelamin. Iya, tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat enggak ada jenis kelaminnya. Oh, Ustadz, ada hadis-hadis malaikat menjelma dalam bentuk laki-laki. Iya. Malaikat menjelma ya, tapi itu bukan wujud asli mereka. Namanya menjelma. Seperti jin menjelma jadi ular, ada kan? Apakah jin itu ular bentuknya? Enggak. Ya, enggak seperti itu. Demikian juga malaikat. Ya, jadi malaikat itu makhluk yang bukan laki-laki, bukan perempuan juga. Dia ada makhluk yang Allah ciptakan langsung jadi, enggak beranak pinak. Enggak ada malaikat satu kawin dengan malaikat yang lainnya lahir anak, enggak, seperti jin dan manusia. Ada perkawinan, ada laki-laki, ada perempuan, lalu berkembang biak. Itu jin dan manusia. Malaikat enggak, diciptakan langsung jadi dari cahaya. Ya. Nah, demikian. Jadi mungkin ya mereka dapatkan gambaran halusinasi seperti itu dari kitab-kitab suci mereka lalu diterjemahkan seperti itu. Makanya riwayat ahli kitab kan enggak dibenarkan, enggak didustakan, tapi harus ditimbang dengan apa? Syariat kita. Oh, mereka gambarkan bersayap. Iya, kita juga meyakini karena disebutkan dalam kitab suci kita. Cuma bagaimana sayapnya bukan seperti yang ditampilkan di film itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dalam hadis itu malaikat Jibril sering mendatangi Nabi dalam bentuk sosok pria yang mirip dengan Dihya al-Kalbi, salah seorang sahabat Nabi. Mirip ya, enggak sama. Artinya apa? Ya mereka punya kemampuan untuk menjelma, ya, punya kemampuan untuk itu. Ya kita manusia nggak bisa ya, bisa nggak? Nggak bisa. Jin dan malaikat bisa. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Satu lagi ya terakhir. Ikut serta ngobrol dalam hal yang demikian yang sebenarnya secara tadi pertimbangan syariah kita sebenarnya nggak ada, tapi kita kalau ngobrol konteks cerita gitu kan kadang-kadang kebawa seakan-akan harusnya yang benar kayak gini gitu. Nah itu berarti nggak masalah Ustaz ya, karena emang konteks obrolan saja atau ada ya, konsekuensinya. Ustaz. Ngobrol kalau yang nggak jelas ya udah tinggalkan aja lah, ya kan? Ya nggak perlu karena hal-hal yang seperti itu kalau nggak didasari dengan ilmu yang sahih itu bisa sesat. Karena waham itu dari dari dugaan atau zon. Dari zon timbul waham. Waham itu salah persepsi, itu waham. Dari mana? Dari zon, kira-kira, duga-duga. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, maka antum jadi orang harus pintar. Setuju? Antum jadi orang harus pintar. Setuju? Enggak setuju? Harus pintar apa? Ya udah. Baik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, afwan. Boleh afwan, boleh ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan depan. Jadi orang harus pintar.
Satu kata. Jadi orang harus pintar. Sekali lagi, jadi orang harus pintar. Satu kata. Jadi orang harus pintar. Nah, dah jawabannya bulan depan saya tunggu. 1 bulan saat antum cari jawabannya itu. Jadi orang harus pintar, satu kata. Lengkapi itu. Ya, boleh tanya-tanya ke yang lain lah ya. Tanya Google juga nggak jadi masalah. Apa? Oh iya, tanya aja. Jadi orang harus pintar. Ya udah. Simpan jawabannya, nanti sampaikan bulan depan ya. Iyalah. Apa? Oh, libur. Oh, nggak tahu saya. Ya silakan. Antum jawab apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada pertanyaan itu nggak mengandung unsur politis, enggak. Antum suuzon aja. Syukron jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala atas materinya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita semua tadi. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk berjumpa kembali bersama beliau di kesempatan yang akan datang, insya Allah di setiap hari Selasa pekan ketiga. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz dan juga keluarga sehingga dapat bertemu dengan kita kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.